Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Yuk, siapa hari ini yang siap untuk memimpin doa teman? Ya, coba Zaki. Ya, yang lain siap ya? Semua siap. Doa mulai. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang mau memimpin menjadi dirijen? Ya, Gisel. Siap depan, yang lainnya silakan untuk berdiri, silakan anak-anak. Indonesia tanah airku, kandung padaku. Ke tempat duduknya. Nah, sebelum kalian duduk, silakan kalian cek bajunya yang belum rapi. Nah, ya, rapikan bajunya, kemudian dicek ada sampah atau tidak di sekitar kalian, di laci atau di lantainya. Oke, sudah bersih semua? Kalau sudah bersih, sekarang silakan duduk kembali. Sepertinya hari ini masuk semua ya? Ya, masuk semua? Alhamdulillah, oke, masuk semua. Berarti kita harus senantiasa mengucap syukur, alhamdulillah. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat sehat. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Coba cuci tangan. Ya, Dinda. Diri dan introspeksi dalam menjalankan kehidupan. Nah, materi ini berkaitan dengan apa? Ya, coba ya. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman, ya kan? Nah, sekarang malaikat itu tercipta melalui apa? Ya, coba. Dari nur atau cahaya. Oke, berarti minggu lalu kalian sudah berhasil memahami materi kita, yaitu tentang mawas diri dalam introspeksi dan menjalankan kehidupannya. Sekarang Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata gosip? Ya, coba ngomongin orang di belakang. Ada lagi? Siapa lagi? Iya. Iya, betul, suka jelek-jelekin orang di belakang. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua. Jika kita menerima informasi yang tidak pasti kebenarannya, ya kan? Apakah itu dianggap sebagai gosip kalau seandainya tidak diklarifikasi? Tunjuk tangan. Ya? Ya benar Bu. Termasuk dalam gosip. Kenapa? Karena tidak diklarifikasi. Karena kita tidak tahu itu betul atau salah. Nah, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan untuk materi kita hari ini. Apa sih materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis kasus yang melibatkan gibah dan tabayun serta memberikan solusi praktis. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya harmonisasi dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Nah, sekarang Ibu tanya, minggu lalu kalian sudah Ibu beri tugas untuk mencari apa itu gibah, ya kan? Sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah tahu apa itu gibah? Tunjuk tangan. Iya, apa? Nah,
ayat 12. Ya, siapa yang mau membacakan? Silakan Egel maju ke depan Egel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Allaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Enggal. Salah satu untuk menghindari ghibah adalah dengan melaksanakan tabayun. Ayo, siapa yang sudah membaca informasi mengenai tabayun tunjuk tangan? Siapa? Ya, coba. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar-benar keadaannya. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu agar jelas keadaannya. Ya, klarifikasi. Kata lainnya adalah klarifikasi. Kalau kalian mendapat informasi, misalkan tadi contohnya apa tadi? Ketua OSIS katanya bayar. Bagaimana salah satu cara? Tanyakan kepada orang yang bersangkutan. Apakah benar hal tersebut? Apakah benar informasi tersebut? Ya kan? Itulah yang disebut dengan tabayun. Ingat, dalam melaksanakan tabayun, selain mengklarifikasi, kita juga harus tahu siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Bisa dipercaya atau tidak. Kalau ternyata dia tukang gosip, apakah kalian percaya dengan informasi tersebut? Tidak. Maka yang harus kalian lakukan adalah tabayun. Oke. Ya, untuk memperdalam materi ini, ya sejauh mana wawasan kalian mengenai materi tentang ghibah dan juga tabayun, maka kita akan kerja kelompok. Kelompok akan dibagi sesuai dengan minat kalian masing-masing. Karena apa? Nanti LKPD Ibu berikan kepada kalian, kemudian kalian lihat analisa kasus yang akan Ibu berikan, ya kan? Untuk kelompok audio nanti akan Ibu kirim videonya, ya. Dan untuk kelompok yang lainnya nanti akan ada pemberitahuan atau kasusnya lewat LKPD. Oke, sekarang siap kita bagi kelompok. Ini LKPD untuk kalian. Silakan kalian kerjakan hasil analisa kalian tentang kasus-kasus yang akan Ibu berikan, ya. Untuk yang kelompok audio siap HP-nya, ya, akan Ibu kirimkan videonya, ya. Kelompok 1, oke. 2 dan kelompok 3, ya, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit dari sekarang. Bu, ya. Ya, ini bagi juga nanti, ya, untuk klarifikasi atau langkah-langkahnya dan nanti ditulis semua, ya, dicari di bukunya, dicari evaluasinya, ya. Ada kesulitan kelompok audio? Kelompok audio, videonya bisa diputar? Bisa, ya. Tugasnya mencari langkah-langkah, ya. Ya, silakan dibaca dari melalui internet atau sosial media jawabannya, ya. Sekarang waktunya presentasi. Oke, sebelum presentasi supaya kita lebih segar lagi, lebih semangat lagi, kita ice breathing dulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya kita akan presentasi sekarang berdasarkan urutan atau siapa yang siap? Berdasarkan urutan. Nanti kalau berdasarkan urutan siap-siap untuk silakan maju kelompok 1.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kasus kelompok kami akan dibacakan oleh Azahra. Kasus situasi ada rumor bahwa seseorang membawa makanan dari kantin tanpa membayar. Namun, kamu tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Masuk riba atau bukan? Lalu, bagaimana cara kita melakukan tabayun dalam setiap situasi tersebut? Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Terima kasih kepada Azahra. Selanjutnya pembacaan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Michelle. Kelompok 1. Apakah situasi tersebut termasuk gibah atau bukan? Jika rumor ini disebarkan tanpa klarifikasi lebih lanjut dan tujuan membicarakannya adalah untuk menilai buruk atau merendahkan orang tersebut, maka itu biasa dianggap sebagai gibah. Secara objektif, tanpa niat merendahkan, maka ini tidak bisa disebut gibah, tapi bisa disebut sebagai sebuah diskusi yang perlu dilakukan klarifikasi. Cara melakukannya tabayun klarifikasi. Dalam situasi ini, tabayun adalah proses memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk tabayun dalam situasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kasus kelompok kami akan dibacakan oleh Tifa. Di sebuah sekolah, terdapat sekelompok siswa yang sering berkumpul di kantin saat jam istirahat. Mereka memiliki hubungan yang baik dan saling berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Suatu hari, mereka mendengar rumor yang beredar di sekitar sekolah bahwa salah seseorang teman mereka, Siti, terlibat dalam suatu. Selanjutnya pembacaan hasil diskusi akan dibacakan oleh Naila. Hasil identifikasi perilaku yang tidak sesuai berdasarkan kasus 2. Perilaku yang tidak sesuai antara lain: 1. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi. 2. Membicarakan seorang di belakang. 3. Kurangnya sikap kritis. 4. Menghakimi tanpa dasar yang jelas. Analisis akibat-akibat dari menyebarkan informasi tanpa tabayun. 1. Menyebarkan fitnah dan salah paham. 2. Merusakan hubungan sosial. 3. Penyebaran kekhawatiran dan stres. 4. Pengaruh negatif terhadap citra pribadi. 5. Mengganggu proses pembelajaran. Langkah-langkah pencegahan dari kasus tersebut: pendidikan tentang tabayun, menumbuhkan budaya diskusi dan klarifikasi, peningkatan kedasaran tentang dampak sosial media, membangun lingkungan yang positif, melakukan teguran. Presentasi dari kami, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus kelompok kami akan dibacakan oleh Giselle. Kasus dari tayangan video yang diputar, diskusikanlah bagaimana cara menghindari gibah yang ada di sosial media serta bagaimana melaksanakan tabayun di sosial media. Terima kasih kepada Giselle. Selanjutnya hasil diskusi akan dibacakan oleh Brida. Hasil diskusi kelompok 3. Menghindari gibah di sosial media sangat penting untuk menjaga etika dan hubungan yang baik antar sesama. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari gibah di sosial media. 1. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi. 2. Jangan membagikan cerita pribadi orang lain tanpa izin. 3. Gunakan bahasa yang positif. 4. Jika tidak tahu kebenarannya, jangan sebar.
5. Hati-hati dengan grup atau forum di sosial media. 6. Tahan diri dan membalas serangan atau sindiran. 7. Privasi orang lain harus dihormati. 8. Fokus pada konten positif. 9. Paham dampak dari setiap postingan. 10. Jaga niat dan tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hasil diskusi kalian sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apa yang telah kalian diskusikan, kemudian kalian tulis analisis kalian mengenai kasus-kasus itu semua benar. Bagaimana cara kita menghindari gibah? Kita harus mengklarifikasi yang namanya gibah yang beredar di tengah masyarakat di lingkungan kita, ya kan? Kenapa kita harus mengklarifikasi setiap kali ada informasi ataupun gosip yang datang kepada kita tanpa bukti kejelasannya, agar supaya kehidupan dalam masyarakat, kehidupan dalam berteman itu lebih harmonis, tercipta yang namanya kedamaian dan persatuan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa di antara kalian semua ini anak-anak hebat yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini mengenai gibah dan tabayun? Silakan tunjuk tangan. Yuk, siapa? Tangan anak-anak hebat. Siapa yang bisa? Oh, luar biasa. Coba bisa. Gibah adalah mengunci, membicarakan kejelekan orang lain. Iya, betul. Gibah ada mengunci, membicarakan kejelekan orang lain. Betul. Sip, tepuk tangan untuk Brida. Kesimpulan berikutnya. Yuk, kesimpulan berikutnya. Ya, silakan. Kejelasan tentang suatu tidak jelas dan benar adanya. Ya, tabayun. Pengertian tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu yang belum jelas sehingga jelas beritanya atau informasinya. Oke, tepuk tangan kita. Satu lagi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Surat ayat 12. Iya, larangan gibah itu tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, nanti kalian pelajari itu di rumah ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan refleksi. Ya, pembelajaran kita sudah, diskusi sudah, sekarang kita refleksi. Ibu mau tanya dulu coba. Kalau kalian bahagia, beri tanda cinta yang besar. Kalau kalian kurang bahagia, beri tanda cinta yang kecil. Kalau kalian sedikit males, beri tanda cinta yang sedang. Coba ibu tanya, siapa yang tidak suka? Siapa yang males? Siapa yang suka materi hari ini? Oke, cinta besar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Perhatikan, ibu cuma ingin satu kata dari kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Hanya satu kata. Satu kata. Bahagia. Oke, satu kata yang gede. Senang. Senang. Gembira. Seru. Menyenangkan. Terakhir. Sangat baik. Oke. Ya, kita tutup dengan refleksi yang beraneka ragam ya, luar biasa. Dan untuk minggu depan kita masih akan membahas mengenai gibah dan melaksanakan tabayun. Tetapi kita akan lebih mendalami lagi, menganalisis lagi kejadian-kejadian, informasi-informasi ya, atau kasus-kasus yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus-kasus tersebut nanti akan kalian presentasikan dalam bentuk project ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai project based learning ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Ya. Baik, siapa di antara kalian yang siap memimpin doa? Ya, coba Fauzi dulu. Silakan Fauzi. Semua siap. Hadirin anak-anak kita membaca doa dalam belajar surah
Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu Evi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.